Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Sukmayadi dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswanya 3912250006. Sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar e-bisnis dari mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampunya Bapak Purwanto Eskom MM. Ini adalah tugas UTS ya dari mata kuliah bisnis. Oke. Yang pertama ialah what is business? Bisnis menurut ilmu ekonomi, organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Oke, yang emang perlu kita ketahui bisnis itu ialah kita lebih ke untuk mendapatkan keuntungan ya dalam hal berbisnis itu. Apalagi di dalam ilmu ekonomi itu perlu adanya laba atau keuntungan yang kita dapat dengan menjual barang. Tapi ya tetap harus ada namanya modal juga ya. Oke, sekarang bisnis secara historis. Kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks hidup individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapat keuntungan. Jadi intinya, walaupun kita dalam kegiatan sehari-hari sibuk, tapi apabila kita berbisnis, kita akan mendapatkan keuntungan dan juga bisa dikerjakan walaupun dalam keadaan sibuk. Oke, sekarang pengenalan e-business. E-business, penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Tidak menutup kemungkinan ya, sekarang itu banyak bisnis yang menggunakan tenaga elektronik untuk bertransaksi. Contohnya ya handphone, ya HP, dan internet, dan lain sebagainya. Mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi (TI), khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis. Tentu, karena sekarang itu ya di zaman digital ini, TI itu teknologi informasi itu sangat berperan penting ya dalam proses bisnis karena namanya juga udah elektronik bisnis, berarti menggunakan teknologi elektronik. E-business more than e-commerce, mengorganisir proses bisnis umum menggunakan komputer, perangkat elektronik, dan alat telekomunikasi lainnya. Mengelola rantai pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, mengelola saham, produksi, pengadaan alur kerja, dan pengiriman secara elektronik. Hampir semuanya ya dikelola, diorganisir dengan menggunakan komputer maupun perangkat elektronik yang lainnya. Karena ya emang lebih simpel sih kalau menurut saya pribadi. Oke, yang selanjutnya ialah e-business. Ialah kombinasi dari tiga kegiatan. Yang pertama ialah proses bisnis internal. Bisnis ditangani lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah dengan teknologi yang tepat. Betul sekali. Yang kedua ialah hubungan pelanggan dan pemasok. Iklan, pemasaran, kontak pelanggan, pemrosesan order, dan penjadwalan pengiriman dapat dikelola dengan perangkat yang tepat. Betul. Yang ketiga ialah e-commerce, pemesanan, pengelolaan menjual produk atau jasa, dan pembayaran melalui internet. Tiga kegiatan ini sebenarnya sangat berhubungan satu sama lain untuk melakukan itu namanya e-business. Interaksi eksternal organisasi di dalam e-business meliputi yang pertama tentu kita harus ada yang namanya supplier. Karena supplier ini dia yang masuk barang. Tapi supplier juga harus ada namanya customer. Iyalah, customer kita sangat membutuhkan apa yang namanya customer untuk membeli produk-produk kita. Yang kedua investor. Investor itu mungkin ya untuk tambahan dana ya seperti untuk berinvestasi. Terus yang keempat ialah kreditor. Yang kelima ya the government atau pemerintah, ya sangat berperan pemerintah karena kita harus mengikuti aturan yang berlaku yang diberlakukan oleh pemerintahan. Dan yang terakhir inilah yang sangat penting ialah media. Media itu sangat penting karena apa ya, kita kan untuk
iklan, pemasaran juga harus menggunakan media juga kan, itu entah media sosial atau media koran atau media tulis atau media elektronik dan lain sebagainya. Manfaat e-bisnis memperluas iklan atau peluang mengembangkan brand secara global. Dua ialah fokus pada upaya pemasaran, membangun profil perusahaan sebagai sarana pendekatan kepada pelanggan yang potensial. Yang ketiga ialah hemat biaya, merampingkan proses. Keempat ialah mengintegrasikan kegiatan bisnis bekerja sama dalam semua pekerjaan dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Alasan melakukan e-bisnis ialah mengembangkan bisnis global yang lebih mudah, murah, dan cepat. Update katalog, daftar harga, brosur, dan lain-lain. Mengumpulkan catatan pembayaran, melacak dokumen setiap hari atau minggu atau bulan atau tahun, mengumpulkan informasi dan memudahkan urusan pelanggan, meluangkan waktu berbicara dengan orang yang tidak pernah menjadi pelanggan, menghubungi basis pelanggan, mengintegrasikan informasi penjualan dengan database pelanggan, dan yang terakhir ialah bertujuan untuk menyediakan layanan tambahan. Ya, tentu saja dalam bisnis itu tetap ada yang namanya hambatan ataupun rintangan ya. Ini adalah beberapa hambatan e-bisnis yang ada di sekitar kita ya, terutama di Indonesia ini. Belum terbentuknya high trust society, harga produk tidak dapat ditawar karena emang lebih ke harga eceran tertinggi atau HET ya. Yang ketiga ya sarana prasarana belum memadai, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi TI. Tentu harus diadakan namanya sosialisasi juga ya dalam implementasi TI ke bidang e-bisnis. Yang kelima ialah adanya tindak kejahatan kartu kredit. Tentu Indonesia itu tindak kejahatannya itu sangat tinggi sekali ya. Yang keenam ialah belum ada hukum yang jelas. Nah, belum ada namanya perundang-undangan untuk perihal e-bisnis ya. Dan yang terakhir adalah kendala bahasa asing dan mata uang. Oke, ini adalah beberapa contoh kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnis. Pertama ialah perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Dengan website-website tertentu, perusahaan itu memperkenalkan produk-produknya ya. Seperti contohnya itu motor gitu kan, sambil promosi ya melalui websitenya. Yang kedua ialah calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang ketiga ialah setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Berikut ialah beberapa aplikasi e-business. Internal Business System. Pertama ialah Customer Relationship Management. Yang kedua ialah Enterprise Research Planning. Yang ketiga Document Management System. Yang keempat ialah Human Research Management. Terus Enterprise Communication and Collaboration ialah yang pertama Voice over Internet Protocol. Yang kedua ialah Content Management System. Yang keempat ialah email. Dan yang keempat ialah voicemail. Terus electronic e-commerce ialah internet shop, online marketing. Oke, itulah penjelasan saya tentang pengantar ya, sedikit pengantar tentang e-bisnis ya. Mudah-mudahan dapat memenuhi tugas UTS mata kuliah bisnis yang dengan dosen pengampunya ialah Bapak Purwanto. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, apabila materinya kurang jelas mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.